Kalau dibiarkan dari kecil kita sampai tua nggak pernah puasa, liar hawa nafsu kita. Kayak hewan. Setahun sekali selama sebulan dilaparkan perut, disuruh mengekang hawa nafsu. Supaya kita itu ada remnya, tidak terlalu liar. Ya. Mengikuti hawa nafsu itu merusak. Nafsu itu banyak loh ya. Makan, nafsu marah, nafsu tidur, nafsu berhubungan badan, nafsu, pokoknya banyak nafsu itu, keinginan itu harus nafsu ini harus diarahkan mengikuti kemauan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita biarkan. Kalau justru kita yang mengikuti nafsu, rusak. Tapi nafsu ini harus dipaksa untuk mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, membanggakan diri sendiri. Ini juga merusak. Contoh, sudah infak ke masjid, dalam hatinya, masjid ini kalau enggak saya dulu yang nyumbang, enggak akan jadi. Menara ini habis 70 juta misalnya. Separuh yang bangun, separuh yang nyumbang saya. Kalau enggak saya sumbang, enggak jadi menara ini. Dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah yang mulia, marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat isya di masjid dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqala ats-tsaminah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wasmuhu Abdurrahman bin Sakhar annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun munjiyatun wasalasun muhlikatun wasalasu darajatin wasalasun kafaratun wasalasu kafaratin. Amal munjiyat fakhasbuhu. Amal munjiyat fakhasyatullahi ta'ala fi sir wal alaniyah wal qasdu fil faqri wal ghina wal adlu fir ridha wal ghadab wa amal muhlikat fasukhun syadid wa hawan muttaba wa ijabul mar'i bi nafsihi wa amal darajat
fa ifsya'us salam wa it'amut ta'am wassalatu bil laili wan nasu niyam wa amal kafarat fa isbaghul wudu fis sabarat wa naqlul aqdam ilal jama'at wa intidaru sholati ba'da sholat. Dalam kitab Nasaihul Ibad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala salasun munjiyat, ada 3 perkara yang menyelamatkan, wa salasun muhlikat, 3 perkara yang membinasakan atau menjadikan orang yang melakukan 3 perkara ini menjadi binasa. Wa salasun kafarat, dan ada 3 perkara yang bisa melebur dosa. Amal munjiyat wa salasun darajat, 3 perkara yang menjadikan orang melakukannya mendapat derajat. Wa salasun kafarat wa salasu kafarat, dan 3 perkara yang melebur dosa. 1, 3 perkara yang menyelamatkan, 3 perkara yang membinasakan, 3 perkara yang menaikkan derajat, 3 perkara yang melebur dosa. Ingat-ingat ya, ini dicatat enak ya. Panitia ini mana? Nasihat. 3 perkara yang menyelamatkan. Salasun munjiyat ay mukhlisatun li sahibiha min adab. Artinya mukhallisatun li sahibiha min adab, yang menyelamatkan bagi orang yang melakukannya dari adab. Apa itu 3 perkara itu? Fa khasyatullah ta'ala fisir wal alaniyah. Yang pertama adalah takut kepada Allah dalam keadaan samar dan dalam keadaan nampak. Artinya sendiri ia takut kepada Allah, dalam keadaan rame begini ya takut kepada Allah. Kita biasanya kalau tidak melakukan maksiat itu kalau ada orang, ya, takut kepada Allah kalau ada orang. Mau nyuri ada orang nggak jadi karena ada orang. Nanti mau cakap kotor sungkan mungkin karena banyak orang. Tapi kalau sendiri main game, teriak-teriak di rumah, semua disebut. Iya, main game sendiri di rumah. Palak dia sama lawan main gamenya. Teriak-teriak entah apa diucapkan. Anak-anak lajang sekarang. Saya dengar sendiri itu, ya Allah. Marah, ditelepon mamaknya marah gara-gara main game. Itu anak sekarang. Main game fokus, ditelepon mamaknya, dimatikannya langsung. Kalau sudah marah, apapun diucapkannya. Orang yang takut kepada Allah dalam keadaan samar atau sendiri, gak ada orang melihat. Orang yang takut kepada Allah dalam keadaan ramai. Ini yang sulit. Tapi ini yang justru menyelamatkan bagi kita. Nah, kalau kita mau istilahnya takut, tapi kalau ada orang yang sudah biasa. Kita takut kepada Allah, zikir, nampak zikir, itu kalau ada orang itu biasa. Kita mencegah dari kemaksiatan, mau nelpon, misalkan menelpon selingkuhannya,
Tapi ada orang kan malu. Tapi kalau sendiri nggak malu. Orang yang takut kepada Allah dalam keadaan sendiri maupun di waktu ada orang banyak, inilah yang menjadikan orang itu selamat. Wes pikiran di kamar sendirian berani berbuat maksiat, tapi kalau di luar nggak berani. Ini yang seharusnya kita amalkan. Mau sendiri maupun ada orang banyak, rasa takut kita kepada Allah tetap saya takut tidak melakukan maksiat bukan karena ada orang, tapi karena apa? Memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki yang sulit. Lagi biasa ini bagi kita yang baru latihan takut kepada Allah, kadang sikit-sikit kalau sendiri masih mau berbuat dosa, berbuat maksiat. Cuman harus diketahui yang menjadikan kita selamat itu adalah di dalam keadaan sendiri maupun ketika ada orang banyak, itu tetap takut kepada Allah. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Yang kedua yang menyelamatkan bagi kita adalah bersikap sedengan apa ya? Enggak boros, enggak pelit, enggak kikir. Apa jenenge? Sedang. Bersifat sedang. Fil faqri wal ghina, dalam keadaan fakir, enggak punya apa-apa, atau dalam keadaan kaya. Sing akeh nek wis kadung panen duwite akeh, langsung panen kok kikir. Banyak duit kok kikir. Hah? Wah, iku segebangetan lah. Biasanya wong sing boros iku nek duwe duit apa pas waktu enggak duwe duit. Akeh duwite boros, tapi wis akeh duit kok tetep kikir, tetep pelit. Wah, iki bangetan iki. Ya. Orang yang selamat, ya, yang menyelamatkan, sikap yang menyelamatkan kita, satu, dalam kondisi fakir enggak terlalu ngirit. Dalam kondisi kaya juga tidak terlalu boros. Malah ono kaidah wa idza asobat kemah wa idza tusibka khososoh pada jammali wa idza tusibka khososoh pada jammali. Ketika kamu terlanda kesulitan, pada jammal, berhiaslah. Yo, nek waktu gak duwe duit, justru disuruh dandan sing keren. Ojo pas gak duwe duit malah pakaian limpu koyo pengemis lho pokoknya. Nampak kali kirenya gak punya duit. Sikap orang yang sikap orang yang itu sedengan itu. Gak duwe duit ya pakaiane ngono, duwe duit ya pakaiane ya ngono. Orang kebanyakan kalau punya duit pakaiannya itu najis. Tapi nek gak duwe duit ngelimpro koyo gombal lamoh bahasa Jawane. Lusuh kabeh. Bukan jujur itu. Jujur ya kayak gitu itu jelek. Ya. Wa idza tusibka khososoh kata jammali. Nah, itu dalam ilmu nahwu mencontohkan idza yang bisa menjazmkan fi'lun mudhari. Ini ilmu nahwu. Saya ingat contohnya. Nah, kalau nggak salah wa idza tusibka khososoh fatajammali, kalau kamu sedang dilanda kesusahan, kefakiran, maka dandan sing ganteng, aja malah ngelombrot lusuh kabeh. Engko disantuni wong, jongok ning pajak Rebo besok pinggir jalan disantuni. Jangan kayak gitu. Gak ada duit, dandan sing bagus.
Sampai-sampai orang itu tidak mengira kalau kita itu sebenarnya kere. Sampai-sampai orang mengira kalau kita itu tidak dalam keadaan kesusahan. Itu orang yang hebat. Yus biasa, guya-guyu, kumpul sama kawan biasa. Tapi aja ditakoni, di duit apa ora. Nah, takoni ngono ya baru ketahuan nanti. Wa idza tusibka khasasah fatajammal. Orang yang sedengan kalau fakir tidak terlalu ngirit, kalau kaya tidak terlalu boros. Ini yang menyelamatkan. Ojo pas duit baru apa senenge gajian iki tanggal piro ya? Tanggal telu telung dino sentek. Apa salah? Tanggal 3 sentek. Gajian tanggal 3 entek, sisane apa? Mikir. Suwe tenan lah gaji-gajian ngono. Ngenes kayak gitu. Ya kan? Lemes mau ngapa-ngapain, enggak semangat kabeh uripe. Apa meneh? Ya, apa meneh? Tanggal isih suwe. Lah telung dino lagi tanggal 3 berarti isih 27 hari. Nunggu gajian meneh. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita kehabisan di awal tanggal. Kalau ini terjadi dan ini memang kesengajaan kita, ini sudah tidak selamat ekonomi kita. Ya. Kami orang santri itu biasa memanage pengeluaran. Santri kayak kami nggak pinter-pinter ngatur duit, gak iso. Santri itu kalau dia merantau, apalagi dia nyari duit sendiri, maka mau tak mau harus benar-benar pinter dalam mengatur keuangan. Contoh, nanti kalau saya pakai contoh yang lain takutnya salah. Dulu saya itu ngaji waktu nyantri, saya nyari sendiri. Saya tinggal di pondok dan ngajar di pondok, membersihkan masjid. Duit 300.000 tambah 400.000 itu harus cukup untuk makan 1 bulan, untuk bayar kuliah, untuk isi minyak, untuk jajan-jajan. 400.000. Saiki 400.000. Loh, iki masih duit 400.000 dulu, paling sekarang ya masih 600-700. Tapi itu harus cukup untuk 1 bulan. Untuk bayar kuliahnya saya ingat 75.000. Minyak bolak-balik, minyak dulu masih 5.000, 1 liter. 5.000 1 liter. Dari tempat saya ke tempat kuliah itu 5.000 cukup untuk pulang pergi. Jadi kalau tiap hari cepet limpul untuk isi minyak sebulan, untuk bayar kuliah 75, sisanya untuk makan sama untuk jajan. Berarti piro sisanya? 175. Itulah cukup-cukupkan untuk makan 1 bulan. Makan di sana murah. Makan cuma 4.000 sudah kenyang. 4.000 sudah kenyang. Ning kene mangan 10.000 memang. Ya. Makan saya batasi 2 kali sehari. Kadang sekali 1 hari. Sisane minta makan sama orang. Neng masjid.
Makan cuma 1 hari. Nebeng-nebeng. Biasanya sore maghrib ada yang ngasih. Sahur makan sehari itu makan sekali itu. Ya lumayan 4.000, 5.000, 4.000 sudah, sama kopinya sudah apa 5.000. Itu kalau nggak pandai ngatur, tapi kehidupan tenang, santri itu kehidupan tenang. Makanya ini ada yang datang ke rumah, saya suruh tinggal di masjid sini, yang sekarang nggak ada ya anaknya. Bingung, pengen cari uang tambahan. Saya bilang, kalau bisa istiqomah di masjid, tahan dengan keadaan kekurangan, itu lebih hebat. Karena orang mau belajar ilmu kok dalam kondisi kecukupan, itu biasanya kurang berhasil. Kalau pengen belajar ilmu, ya usahakan kita itu memang benar-benar lebih banyak belajarnya daripada mencari ongkos atau menggunakan fasilitas yang berlebih. Kebanyakan itu yang berhasil. Imam Syafi'i, ini sejarah ulama-ulama dulu yang berhasil. Imam Syafi'i itu waktu belajar ilmu, bukan langsung dia itu kecukupan, bukan. Imam Syafi'i itu sampai mau nulis, itu mau beli kertas itu sampai gak kuat. Mau nulis ilmunya, hadis yang dihafalkan, itu mau beli kertas itu sampai gak kuat. Imam Syafi'i anak yatim. Tapi karena perjuangan Imam Syafi'i keras, walaupun dalam keadaan kekurangan, akhirnya lihat sekarang jadi ulama besar yang ilmunya meratai seluruh dunia. Imam Ghazali, anak yatim. Kemudian nggak lama sebelum balik, yatim piatu, bapaknya pun meninggal. Sampai dititipkan sama seseorang. Hartanya diserahkan sama orang, suruh jaga anaknya, suruh biayai anaknya. Terakhir gak lama harta warisannya habis. Imam Ghazali sama adiknya dititipkan di pondok pesantren atau madrasah. Karena dulu di madrasah dapat makan gratis. Jangan kira orang ulama-ulama dulu yang hebat-hebat itu belajarnya dalam keadaan kecukupan. Sekarang Ustadz Adi Hidayat mau masuk pondok, orang tuanya meninggal, abahnya meninggal, anak yatim, ya. Tapi ingat, justru yang biasanya belajar dalam keadaan kekurangan inilah yang akan berhasil. Maka saya itu dulu itu nggak merasakan yang namanya kekurangan itu nggak, walaupun memang kurang, tapi hati itu tenang, nggak merasa kekurangan kali. Waktu di pondok sana itu, karena ketika saya dalam keadaan seperti itu, Allah kasih ketenangan di dalam hati. Ya kalau orang menengok ya, kok iso duit sakmono cukup, ngono mesti. Kok iso duit sakmono cukup. Pindah saya ke Medan. Wes ngajar di Medan, ya honor agak tinggi. Tapi justru walaupun lebih tinggi malah tidak cukup. Arab balik mulai nih Jawa ya, entek nih kalau digawe jajan, beli baju, beli ini. Ya. Jadi kalau memang di sini ada anak lajang yang masih belajar ilmu, kalau dalam keadaan kesulitan ekonomi, itu pertanda baik. Pertanda baik
dan dia semangat. Jangan malah aku gak ada duit, wis lah, gak usah belajar, nerima wae. Memang ada syarat belajar ilmu itu adanya bekal, uang bekal ada. Kan ada 6 syarat belajar ilmu. Zakain cerdas, wa khirsin tamak rakus ilmu, wastibarin sabar, wa irsyadi ustadin petunjuk guru, kiai, ulama, watuli zamani. Loh, kok 5? Zakain wa khirsin wastibarin wa bulghatin. Bulghah ini bekal. Ya. Cerdas, rakus ilmu, belajar terus. Sabar, bekal, petunjuk guru, ada gurunya, dan lama waktunya. Jadi bekal memang syarat untuk belajar ilmu sukses. Tapi menurut saya bekal itu tidak harus berkecukupan. Justru kalau bekal ini dicari, ya, diusahakan sendiri, susah payah, itu lebih kuat. Ini sahabat ini Hamid, semangat. Ya, kalau dalam kondisi kekurangan saya ini bersyukurlah. Kalau kamu tempuh dengan cara kesusah payahan, kesulitan, nanti berhasil, ilmumu akan berkah. Nikmat merasakan ilmu itu. Dan saya betul-betul merasakan. Ya, betul-betul merasakan. Setelah saya menjadi guru, bisa ngajar, iso untuk duit, itu justru menghafal itu malah nggak masuk-masuk. Justru pas saya itu naik sepeda ontel, ngaji, sambil megang buku, ngapalno, itu justru yang masuk. Pas naik naik bis, ngapalno, sambil duduk manis, malah gak apal-apal. Pemenang naik bis, campurlah ke ada santri-santri perempuan naik bis juga, ngene tapi yang ngene juga. Gak fokus malah. Jadi kalau ditakdir masih kekurangan ketika kita belajar ilmu, semangatlah terus. Karena sejarahnya ulama-ulama dulu itu yang berhasil, itu waktu belajar dalam keadaan kesulitan. Yang menyelamatkan, kalau fakir tidak terlalu ngirit, tidak terlalu pelit, kalau kaya jangan terlalu boros. Tanggal 1 baru gajian, tetap biasa wae, gak usah langsung boros sekali, jangan. Hilang iki mang di. Melebat iki mang ya wis lah, gak terusno nek. Kok iso hilang ya? Terbang ya. Wal qasdu fil faqri wal ghina. Wal adlu fir ridha wal ghadab. Nah, ini 3 yang menyelamatkan, salah satunya adalah wal adlu fir ridha wal ghadab. Ya. Posisi hati tetap dalam keadaan stabil, dalam keadaan senang sama seseorang dan marah. Ini yang sulit. Biasanya kita itu terdikte dalam keadaan. Kalau dalam keadaan marah, terus kita nggak bisa mengucapkan kalimat yang bagus. Dalam keadaan senang, apapun akan dibolehkan. Contohnya gini wae, Kalau kita lagi marah sama istri. Kalau kita marah,
istri minta duit sama kita, kira-kira kita kasih nggak? Enggak ya. Yes. Padahal marah kok ya. Kemudian kalau seneng, kita lagi seneng, istri nggak minta duit pun dikasih. Ya. Coba posisikan marah tapi tetap bisa ngasih duit ke istri. Ya. Dalam keadaan senang, kalau nggak perlu pun, misalkan dia nggak minta, kita tetap biasa saja, nggak istilahnya nggak ngasih. Orang udah dikasih, udah dijatah misalkan, ya. Artinya kalau kita itu dalam kondisi marah, itu jangan sampai terus kemudian sesuatu hak dari orang lain itu terus kita tahan. Ini yang salah. Anak murid marah, kita lagi marah, anak murid di depan kita. Kita ditanya sama anak murid. Karena kita marah, enggak kita jawab. Itu salah. Kita marah, anak murid nanya ke kita, tapi enggak kita jawab. Orang kita ditanya ilmu itu harus dijawab. Ini gara-gara marah, terus kita enggak jawab. Berbeda kalau kita senang, dalam keadaan senang, anaknya enggak bisa langsung didekati. Apa nak? Bisa saya bantu? Orang yang sedengan itu enggak kayak gitu. Dalam kondisi marah, dalam kondisi senang, itu tetap stabil. Tetap apa? Stabil. Itu orang yang hebat, bisa mengontrol emosi. Ini sulit memang mencontohkan ini. Ya. Pokoknya emosi kita itu jangan didikte dengan emosi. Jangan dipermainkan dengan emosi. Saya praktekkan, nanti nyontohkan orang lain enggak ini. Seperti Sayyidina Ali, inilah Sayyidina Ali ini. Sayyidina Ali itu orang yang sangat hebat dalam mengontrol emosi. Ketika Ali bin Abi Thalib itu perang, ya, Ali bin Abi Thalib perang, itu musuh sudah di hadapannya. Ali bin Abi Thalib diludahi mukanya. Ali bin Abi Thalib diludahi mukanya. Padahal musuh ini mau dibacok. Semua dibacok, malah Ali bin Abi Thalib diludahi mukanya. Sama Ali bin Abi Thalib nggak jadi dibacok, ditinggal. Ditanya sama sahabatnya, loh, wahai Sayyidina Ali, kenapa kau tinggalkan? Kok enggak kok langsung kocrok itu tadi musuh? Apa jawabannya? Saya khawatir, saya membunuh dia itu karena emosi, karena saya sudah diludahi dia. Betapa sahabat Ali ini bisa benar-benar mengontrol emosi, tidak terdikte dengan emosi. Kalau aku mau bacok diludahi, bukan cuma sekali aku bacok, aku mutilasi terus. Mulutnya yang ludah itu bisa hancur aku buat. Ali bin Abi Thalib enggak, malah justru ditinggal. Paham di sini paham ya? Jadi jangan terus lampiaskan ketika marah. Kalau pengen selamat, salah satu sikap yang menyelamatkan kita, kalau lagi marah, tetap buat kita ini tetap stabil. Jadi berbuat pun tetap ya pakai apa? Pakai akal. Yang adil. Kita menghadapi anak-anak begitu juga. Kalau pas lagi marah, jangan langsung lampiaskan pukul bangpung. Coba ingat kalau lagi marah itu, ingat kalau kita waktu sadar. Aku kalau waktu sadar, mungkin enggak saya memukul anak sampai kayak gitu. Coba kalau saya marah kali, kemudian menghadapi anak, kemudian kulus-lus kayak pas saya waktu sadar biasa. Bisa enggak saya kayak gitu? Gak bisa. Kalau kesalahan itu bukan karena kesalahan yang melanggar syariat, mbah ngerusak ke HP, mbah ngerusak ke TV, itu jangan sampai kita
melampiaskan amarah ke anak sampai kayak musuh. Kadang orang kan lebih sayang sama HP-nya daripada sama anaknya. HP-nya dipakai, baru paketnya diisi penuh, tiba-tiba dipakai anaknya main game. Langsung marah bapaknya. Dipukulinya anaknya, pong. Ini baru saya isi kok malah dipakai, kau pakai habis nanti gimana? Anaknya luka, gosong di cubitnya. Gara-gara main. Sebenarnya lebih mahal mana HP sama anak ini? Inilah orang yang tidak sadar. Coba kalau lagi sadar, mikir dia ini. Mikirin, anak lagi sakit, HP pun tak ada bunyinya itu. Kalau anaknya yang sakit, di rumah sakit, jangankan kok HP. Rumah pun mungkin terjual untuk ngurusi anaknya. Makanya orang kalau lagi marah itu, usahakan tetap sadar, tetap adil dalam berbuat. Kata kitabnya, tetap adil. Adil itu berarti apa? Seimbang. Jangan terlalu ke sana, jangan terlalu ke sini. Kalau lagi seneng juga jangan begitu. Kalau lagi seneng juga jangan langsung anak disanjung-sanjung, kemudian jangan, itu berlebihan, itu jangan. Tetap biasa antara marah dan seneng. Itu 3 yang menyelamatkan. 1, saya ulang. Salasun munjiat. Yang pertama, takut kepada Allah dalam keadaan sendiri dan dalam keadaan keramaian. Yang kedua, tetap sedang dalam keadaan fakir dan dalam keadaan kaya. Yang ketiga, tetap adil, stabil dalam keadaan senang dan dalam keadaan marah. Itu 3 yang menyelamatkan. Sekarang 3 yang merusak, membinasakan kepada kita. Ini ngombe, mana? Masih cucuk. Wa amal muhlikat fasukhun syadid. 3 yang merusak, yang pertama adalah sukhun syadid, yaitu medit sing sangat. Sampai-sampai kewajibannya kepada Allah pun enggak dilaksanakan. Sampai-sampai haknya makhluk pun enggak dikasih. Wa fi riwayatin fasukhun muta' ay bukhlun yuti'ul insan. Orang kok sampai zakat enggak mau ngasih, itu banget medite. Itu haknya Allah tapi tidak dikasih. Medit sing sangat. Tapi aneh orang sekarang ini. Sedekah rajin. Zakatnya enggak dibayar. Ono ngene. Sedekah rajin, tapi zakatnya enggak ditunaikan. Padahal kalau infak, ada pembangunan masjid, bisa dia misalkan 3 juta, 5 juta. Tapi ketika diingatkan zakat, malah nggak mau membayar. Padahal kalau dia mengeluarkan uang itu tadi, ketinggal niatnya kok zakat, selesai sudah. Tapi kadang orang enggak. Kalau dituntut zakat itu seakan-akan dia itu merasa dibebani. Tapi kalau sedekah itu seakan-akan dia itu merasa di atas karena melakukan kebaikan. Padahal orang dengan melakukan zakat, melaksanakan zakat, itu juga sudah melakukan kebaikan. Orang dia taat kepada Allah. Ini contohnya. Orang sekarang banyak tiap hari misalkan ada sumbangan. Entah itu ke masjid, entah kemana, itu ringan sedekah. Padahal kalau dia mengeluarkan duit
untuk orang pengemis, untuk orang yang tidak mampu, itu ringan juga. Tapi ketika diingatkan zakatnya, malah nggak dibayar. Ono meneh, mohon maaf, setiap tahun dia itu berkurban, ikut arisan kurban yang jumlahnya 2 juta. Tapi ketika diingatkan zakat hartanya, enggak dibayar. Padahal zakat harta itu apa? Wajib. Sedekah kurban apa? Mana yang lebih didahulukan, yang wajib atau yang sunnah? Yang wajib. Jadi seharusnya kalau mampu untuk melakukan kurban itu, zakat pun setiap tahun juga harus ditunaikan. Ya. Orang punya emas 85 gram ke atas, setiap tahun harus dikeluarkan 2,5%. Harga dari emas tersebut pada saat itu dikalkulasi, kemudian diambil 2,5%-nya berapa? Dikeluarkan setiap tahun sekali. Setahun sekali. Ini jarang yang melakukan ini. Padahal itu wajib. Nah, syaukhun syadid, medit yang sangat sampai haknya Allah pun enggak dikasih. Ini sesuatu yang bisa membinasakan kita sebagai umat manusia. Di tempat kami ada orang yang banyak hartanya, tapi dia bilang zakat itu sunnah katanya. Iki segawat ya. Diingatkan sama ketua agama di situ, pemuka agama. Zakat kuwi kan sunnah katanya. Saking medite. Zakat itu wajib. Panenannya padi kalau panen dapat lebih dari 3 ton, 6 ton lebih. Yang seharusnya setiap setahun sekali dijumlah semua panennya dikeluarkan. Kalau padi ada ongkosnya 5%. Jadi nggak dikeluarkan sama sekali. Dibilangnya malah zakat itu sunnah. Orang medit-medit ini loh sing nanti akan binasa. Itu orangnya sebelum meninggal, itu saya teliti, dua-dua suami istri sakit semua. Dua-dua suami istri sakit semua. Dan sakitnya itu penyakit dalam semua. Setiap tahun ada aja, entah kalungnya hilang, entah anaknya kecelakaan, ada aja. Karena kalau enggak dikasihkan, enggak ditunaikan, cara Allah mengambilnya ya kayak mana lah. Ya kayak gitu caranya. Entah dirampok orang, entah apa. Makanya bayar zakat, tunaikan zakat. Orang yang enggak bayar zakat dikatakan sukhun syadid, sangat pelit. Dia sedekah pun kalau enggak bayar zakat, di sisi Allah dikatakan sangat pelit. Wa amal mulikat fasukhun syadid. Yang kedua wahawan muttaba, orang yang mengikuti hawa nafsu. Bi ayat ba'a ma ya'muruhu hawahu. Ya. Oke, ditulis ya biar enak. Salah sumunjiat, 3 yang menyelamatkan. 1, khasyatullah fis-sirri wal awalaniyah. Takut kepada Allah dalam keadaan sendiri dan ramai. Sendiri takut kepada Allah, dalam keadaan ramai juga takut kepada Allah. Jadikan ini sebagai
Sesuatu yang menancap dalam hati ya. Sendiri takut kepada Allah, rame juga takut kepada Allah. Kalau dalam rame kita nggak berani mencuri, nggak berani cakap kotor, begitu juga dalam sendiri juga begitu. Ya. Al-qasdu fil faqri wal ghina, tetap hemat dalam keadaan fakir dan kaya. Kalau fakir tidak terlalu ngirit, kalau kaya tidak terlalu boros, biasa aja. Yang terakhir al-adlu fir ridha wal ghadab, adil, stabil hatinya dalam keadaan ridho dan marah, tapi tetap terkontrol emosi walaupun marah, tidak meluapkan semua emosi. Ini yang menyelamatkan. Yang merusak, ini bahasa Indonesianya. Yang merusak, langsung, biar cepat bahasa Indonesia aja. 3 yang merusak. Sampai mana tadi? 3 yang merusak. 1 sangat pelit. 2 mengikuti hawa nafsu, merusak. Makanya kita itu disuruh berpuasa setahun sekali, diredam hawa nafsu ini. Kalau dibiarkan dari kecil kita sampai tua nggak pernah puasa, liar hawa nafsu kita, kayak hewan. Setahun sekali selama sebulan dilaparkan perut, disuruh mengekang hawa nafsu. Supaya kita itu ada remnya, tidak terlalu liar. Ya. Mengikuti hawa nafsu itu merusak. Nafsu itu banyak loh ya. Makan, nafsu marah, nafsu tidur, nafsu berhubungan badan, nafsu, pokoknya banyak nafsu itu, keinginan itu harus nafsu ini harus diarahkan mengikuti kemauan Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita biarkan. Kalau justru kita yang mengikuti nafsu, rusak. Tapi nafsu ini harus dipaksa untuk mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, membanggakan diri sendiri. Ini juga merusak. Contoh, sudah infak ke masjid, dalam hatinya, masjid ini kalau nggak saya dulu yang nyumbang, nggak akan jadi. Menara ini habis 70 juta misalnya. Separuh yang bangun, separuh yang nyumbang saya. Kalau nggak saya sumbang, nggak jadi menara ini. Dalam hati. Ini apa? Ujub, membanggakan diri. Sholat khusyuk, nengok kawannya sebelah, kawan sebelah ini batin, sholat kok kayak gitu. Manalah khusyuk sholat kayak gitu. Sholat kayak saya ini khusyuk. Dia nggak sadar, dia itu sudah ujub, membanggakan diri. Sikit pun jangan ada rasa membanggakan diri kita. Amal baik kita itu menghapus pahala ibadah kita. Ya. Jadi orang soleh, orang beramal baik, penyakitnya ini. Hei, Pak Usin, ngantuk. Sudah ngantuk ya. Orang-orang yang jahat, penyakitnya apa? Malas. Orang-orang yang malas beribadah, itu ujiannya adalah melawan malesnya. Orang-orang yang soleh, kayak bapak-bapak ini, yang sudah ahli ibadah, penyakitnya apa?
ujub. Dan itu sama-sama menghapus pahala ibadah. Podo-podo ngerine. Kita sudah sholat, khusyuk, siap sholat, pulang. Pulang nengok kawan, duduk-duduk di pinggir, di warung, ngurumpul. Sementara kita lewat, tapi sambil istighfar, astagfirullahaladzim. Belum dapat hidayah. Belum dapat hidayah. Tapi dia ada rasa apa? Ujub. Ada rasa apa? Ujub. Cemanalah itu nasibnya itu nanti di neraka. Kalau awak udah pastilah di surga. Ini apa? Hati-hati. Jadi penyakitnya orang soleh itu ini. Baca Quran. Dia bacaannya bagus. Ada imam. Ya. Sholat maghrib dia yang imam. Bacaannya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Suaranya ditirukannya. Imam Sudes lewat ditirukannya. Misyari Rasid lewat ditirukannya. Tiba Imam Isa, bukan dia yang imam. Kemudian dengar suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa wae. Tumbuh rasa apa? Imam cuma kayak gini kok jadi imam. Jauh kali sama saya kualitasnya. Muncul sifat. Jadi ujub itu penyakitnya orang yang punya kelebihan. Lebih ibadahnya, lebih ilmunya, lebih hartanya, sodakohnya. Hati-hati. Orang ujub, orang soleh itu penyakitnya ujub. Nah, membanggakan diri sendiri. 3 yang merusak ibadah kita. Pelit, mengikuti hawa nafsu, dan membanggakan diri sendiri. Terakhir, kok bisa akeh, belum terakhir berarti. Jam 12 nih. 3 yang menaikkan derajat. Ngaji itu enak saya baca atau enak kayak gini? Enak kayak gini lah. Ada kawannya nengok. Kalau ini saya aja yang nengok kan. Sambil ngantuk-ngantuk. Ini harus nengok ke sini. Besok tulis saya ya kan. Suruh nulis Hamid dulu nanti. 3 yang menaikkan derajat. Pengen naik derajatnya 3. Ya, siji menyebar salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nyebar salam. Tapi anehnya sekarang nggak kayak gitu. Salamnya sama orang yang kenal saja. Nanti kalau di luar sana orang yang sudah nampak pakai peci pun udah Islam, udah yakin kita Islam, jumpa kita nggak ada kita salami. Itu salah. Sesama umat Islam, walaupun nggak kenal, jumpa, assalamualaikum. Walaupun orang ngira siapa lawak ini, nggak kenal pun, nggak apa-apa. Amalkan ini. Tanda-tanda akhir zaman salah satunya menyampaikan salam hanya kepada orang yang dikenal saja. Itu termasuk tanda akhir zaman. Jadi cemana seharusnya kenal gak kenal, kalau tahu kita dia Islam, salam, assalamualaikum. Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menaikkan derajat kita. Niatkan menaikkan derajat kita. Bukan untuk orang lain. Mau ku salami tapi palak kali sama dia. Males aku. Jangan kayak gitu. Sama orang kenal pun tidak mau salam. Banyak-banyak salam. Walaupun tidak kuat
Assalamualaikum. Sehat Pak? Kadang salaman tok tapi salamnya enggak diucapkan. Assalamualaikum. Sehat? Gitulah. Sehat. Salamnya enggak ada. Assalamualaikum diucapkan dulu. Assalam qoblal kalam. Salam dulu sebelum ngomong. Yang kedua, memberi makan, menaikkan derajat. Tapi hari ini nggak tahu ada makannya entah nggak tahu. Ada. Makan saat udah gendut pun. Memberi makan. Banyak-banyak, sering-sering sedekah ngasih makan. Menaikkan derajat. Sapa wong sing sering sedekah makanan, derajatnya naik di sisi Allah. Minggu lalu Pak tekad naik derajatnya. Malam ini siapa? Pengen naik derajat lagi, Pak tekad lagi enggak apa? Iya serius. Orang Jawa itu slogannya apa? Makan nggak makan, sing penting kumpul. Sekarang dibalik, kumpul nggak pun kumpul, sing penting makan. Neng dia mangan ini, ya, memberi makan. Pas, yang pas kalau ada orang yang lapar kita kasih makan, pahalanya Masya Allah. Ya, ini pahala yang paling banyak, memberi orang lapar makan, memberi orang haus minum. Yang ketiga, sholat malam dan orang-orang tidur. Sholat malam sedangkan orang-orang tidur. Ini Pak, menaikkan derajat di sisi Allah. Terasa kali rasanya sholat malam itu. Lapang hati kita. Wes gak ngandel rasane wae. Sopo punya masalah besar, punya utang besar, punya masalah keluarga yang besar yang tidak bisa dibendung lagi, bangun sholat malam, satu hari besok akan dimudahkan Allah cari jalan solusinya. Yakin gitu? Ya. Lapang rasanya hati itu. Sebesar apapun masalah, hati ini tetap mampu menampungnya. Allah yang ngasih. Ini sholat malam luar biasa. Tengok orang yang sering sholat malam, mukanya tetap adem. Masalah besar apapun adem. Kenapa? Hatinya lebih lapang daripada masalahnya. Oke. 1, 3 yang menaikkan derajat, menyebar salam. Mulai besok amalkan. Memberi makan, salat malam. Yang ketiga, pelebur dosa. Ini yang terakhir, pas sekali karena ini momen-momen akan tahun baru, 3 pelebur dosa. Ya, 1, menyempurnakan wudhu waktu dingin, pas. Esok-esok nanti subuh, jangan wudhunya sikit-sikit, yang wajib-wajib saja. Dingin kali pun. Saya ingat ngaji sama Ustaz Ali, yang wajib kan cuma 4. Siji muka, tangan sampai siku, sebagian kepala, kaki, telinga nggak wajib. Wis iku ae lah. Gak sempurna. Memang wis sah. Ya. Tapi yang bisa melebur dosa, menyempurnakan wudhu dalam keadaan dingin. Biasanya kalau isu-isu dan dingin, jangankan wudhu, mandi wajib. Sing wis wajib, nek iso gak mandi. Ya Allah ya Karim. Megang air. Siramlah sikit-sikit dari kaki. Itu. Sempurnakan wudhu di waktu dingin.
Itu apa? Melebur dosa kita. Yang kedua, melangkahkan kaki menuju jamaah sholat. Kurang ya? Jamaah sholat fardu ke masjid. Langkahkan kaki bahasanya, bukan naik kereta. Ya, Ustaz, naik kereta pun masih basah. Hujan kayak gini, suruh jalan kaki pula, malah basah kuyup nanti. Tapi ini yang besar pahalanya, melangkah jalan kaki. Yang paling besar melangkahkan kaki di waktu-waktu malam, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Karena hadisnya ada, ya, basyiril masyain, beri kabar gembira kepada orang-orang yang melangkahkan kaki fidzulami ilal masajid, basyiril masyain ilal masajid fidzulamil lail, di dalam gelap-gelapnya malam, bin nurit tamam, bin nurit atam, dengan cahaya yang sempurna yaumul qiyamah. Beri kabar gembira orang-orang yang berjalan menuju masjid di gelap-gelapnya malam, sholat isya, sholat subuh, dengan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Nanti di hari kiamat gelap gulita, tapi orang yang sering melangkahkan kaki ke masjid di waktu gelap, nanti di sana akan terang benderang. Yang terakhir, menunggu sholat setelah sholat. Paham maksudnya? Siap sholat maghrib, nggak langsung pulang, iktikaf di masjid, zikir, ngaji, ya, sambil nunggu sholat isya. Ini namanya menunggu sholat setelah sholat. Siap sholat asar, zikir, nunggu sholat maghrib, menunggu sholat setelah sholat. Lah pahami pimo? Sudah paham ya? Menunggu sholat setelah sholat itu melebur dosa kita. Sudah. Saya ringkas ini, 3 yang menyelamatkan, 3 yang merusak, 3 yang menaikkan derajat, 3 yang melebur dosa. Silakan diamalkan mulai besok. Jangan kita ngaji pulang nggak ada yang diamalkan. Ini satu orang ini, satu aja yang mengamalkan ini, Masya Allah, pahala saya sudah banyak sekali. Apalagi semua mengamalkan. Minimal ifsa'us salam, menyebarkan salam yang paling mudah. Jangan pilih-pilih orang untuk mengucapkan salam. Asalkan tahu dia muslim, salam. Assalamualaikum Pak. Saya sering di jalan-jalan itu, ada jamaah tabligh datang, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Senang saya kayak gitu. Sampai istri saya itu tanya, siapa Mas? Gak tahu. Tapi dia salah. Itu contoh yang bagus. Ya. Sudah banyaklah di sini orang yang gitu. Berarti dia kenal sama saya. Kan? Cuman dia salamnya sama orang yang kenal, sama orang yang tidak kenal nggak tahu. Lah ini seharusnya sama orang yang tidak kenal pun juga salah. Kalau ada buku dicatat, kalau nggak ada dihafalkan. Mbak Google.